Selamat datang di video ini. Drone kamikaze adalah kendaraan udara tak berawak yang dapat dibuang. Kendaraan ini dirancang untuk membawa muatan bahan peledak dan menyerang target secara otonom. Drone kamikaze, juga dikenal sebagai drone bunuh diri, tidak diragukan lagi telah muncul sebagai pengubah permainan dalam peperangan modern, menawarkan kemampuan serangan presisi yang tak tertandingi, fleksibilitas, dan penentuan posisi yang presisi. Memasuki era baru dalam peperangan modern, UAV ini dirancang untuk membawa muatan bahan peledak dan secara mandiri mencari serta menyerang target dengan akurasi tinggi. Munculnya drone kamikaze telah memicu perdebatan sengit di kalangan militer yang menentang metode operasi tempur dan peningkatan peperangan tradisional, serta menimbulkan pertanyaan tentang peran pilot manusia di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara termasuk Tiongkok telah menggunakan drone serangan bunuh diri sebagai senjata masa depan untuk penelitian. Drone kamikaze, sesuai dengan namanya, adalah drone yang dapat dibuang dan mengorbankan diri mereka sendiri saat mencapai target yang diinginkan. Drone ini dilengkapi dengan sensor canggih, kemampuan pengenalan target, dan hulu ledak yang kuat yang memungkinkan mereka untuk menyerang dengan presisi sambil meminimalkan kerusakan tambahan, tidak seperti bom atau rudal tradisional. Drone kamikaze dapat berkeliaran di area yang ditentukan untuk waktu yang lama, secara aktif mencari target dan menyerang saat mereka muncul. Drone penyerang ini adalah cara yang efektif untuk menghancurkan berbagai peralatan, dan efektivitasnya telah dibuktikan berkali-kali selama serangan militer Rusia di wilayah Ukraina. Oleh karena itu, negara-negara maju secara teknologi mencoba mengembangkan drone serangan mereka sendiri. Misalnya, perusahaan Cina mempresentasikan ciptaan mereka, PD-2900, versi mesin ganda dari seri konsep, Uranium T-Shard, yang dicetak dengan kamuflase warna paten dari pesawat tempur generasi kelima Rusia, Su-57. Perlu dicatat bahwa para ahli Tiongkok tidak menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan drone ini. Drone sayap terbang besar bermesin ganda yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan UAV kamikaze yang digunakan dalam konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung telah diungkapkan oleh Tiongkok. PD-2900, seperti yang dijuluki, menawarkan spesifikasi yang mengesankan dengan waktu penerbangan 12 jam dan jangkauan hingga 2.500 km. Drone ini dapat mencapai kecepatan hingga 250 km per jam. Yang paling menarik perhatian adalah skema cat kamuflase drone yang sangat mirip dengan pesawat tempur multiperan generasi kelima Rusia, Su-57. Pilihan desain ini telah menimbulkan keheranan, terutama mengingat diskusi baru-baru ini antara Tiongkok dan Rusia mengenai pengembangan model UAV kamikaze yang sebanding dengan Shahed 136. Dalam hal jangkauan dan muatan, PD-2900 dibuat terutama dari serat karbon dan material komposit yang menawarkan kekuatan struktural tinggi sekaligus menjaga bobot tetap minimum. PD-2900 dapat diluncurkan melalui lepas landas dengan bantuan ketapel atau roket dan mampu melakukan penerbangan otonom sepenuhnya di sepanjang jalur yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan kapasitas muatan hingga 100 kg peralatan atau perangkat militer, PD-2900 secara signifikan mengungguli pendahulunya. Tangki bahan bakar tahan ledakan 160 liter memungkinkan jangkauan yang lebih luas. PD-2900 tampaknya dirancang sebagai drone bermesin ganda kamikaze. Sumber Cina mencatat bahwa fitur canggih, peningkatan aerodinamis, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas muatan lebih dari 100 kg, yang lebih dari 2 kali lipat kapasitas muatan pendahulunya, merupakan keunggulan utama PD-2900. Pengembangan PD-2900 hadir pada saat kekuatan udara berbiaya rendah secara dramatis mengubah peperangan modern. Efek presisi UAV di medan perang Ukraina telah menunjukkan semakin pentingnya platform ini saat ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kenyataannya,
Para operator drone kamikaze kontemporer berkumpul di parit yang mengingatkan kita pada perang besar dan dibombardir dengan drone secara terus-menerus untuk menemukan dan menekan musuh mereka. Peluncuran drone PD-2900 Tiongkok menggarisbawahi perkembangan pesat sistem udara tak berawak dalam aplikasi militer. Seperti yang telah kita lihat dalam perkembangan terkini dalam teknologi drone, tren ke arah platform jarak jauh dan otonom yang lebih canggih terus mempercepat proliferasi drone. Drone kamikaze telah secara mendasar mengubah dinamika peperangan modern dalam beberapa cara, dengan kemampuan mereka untuk secara tepat mengidentifikasi dan menyerang target. Drone kamikaze telah meningkatkan standar akurasi dan efektivitas dalam operasi serangan, meminimalkan risiko korban sipil dan kerusakan tambahan, yang merupakan pertimbangan penting dalam konflik modern. Drone kamikaze juga telah menyamakan kedudukan dalam skenario peperangan asimetris, memungkinkan kekuatan militer yang lebih kecil atau aktor non-negara untuk memiliki kemampuan serangan yang tangguh dengan biaya yang lebih murah daripada sistem senjata tradisional. Kemampuan berkeliaran dan akuisisi target dari drone ini menawarkan fleksibilitas taktis yang tak tertandingi. Drone ini dapat dikerahkan dengan cepat, beradaptasi dengan kondisi medan pertempuran yang dinamis, dan menyerang target dengan peringatan minimal. Drone ini menawarkan kemampuan serangan yang presisi, fleksibilitas taktis, dan keuntungan peperangan asimetris yang mengubah dinamika operasi tempur. Peluncuran drone PD-2900 Tiongkok menggarisbawahi lanskap sistem udara tak berawak yang berkembang pesat dalam aplikasi militer. Seperti yang telah kita lihat dalam perkembangan terkini dalam teknologi drone, tren ke arah platform jarak jauh dan otonom yang lebih canggih terus mempercepat perkembangan ini. Ini juga menyoroti perlombaan senjata yang sedang berlangsung dalam teknologi drone, dengan berbagai negara berupaya mendapatkan keunggulan dalam bidang penting ini. Peperangan modern, seperti biasa, penting untuk mempertimbangkan implikasi etis dan potensi dampak terhadap keamanan global karena kemajuan tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin menginginkan teknologi drone Tiongkok, dan konflik antara Rusia dan Ukraina membawa peringatan yang membuat Rusia mengambil keputusan. Menurut kantor berita Rusia, perusahaan pelabuhan Wave Rusia berencana menggunakan stasiun pengiriman drone di Rusia tahun ini. Jika Rusia ingin bekerja sama di bidang drone, mitra terbaiknya adalah Tiongkok yang teknologi drone-nya unik di dunia. Di masa depan, baik Tiongkok maupun Rusia akan menghadapi blokade teknologi dari negara-negara barat dan embargo semikonduktor mungkin akan berlangsung lama. Jika Tiongkok dan Rusia ingin berkembang, mereka mungkin harus berbuat lebih dari sekadar membangkitkan antusiasme bersama. Mungkin diperlukan kerjasama yang mendalam di lebih banyak bidang untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dalam lingkungan internasional, terutama karena Rusia akan menghadapi sanksi ekonomi yang lebih berat. Jika Rusia ingin bekerja sama di bidang drone, mitra terbaiknya adalah Tiongkok yang teknologi drone-nya unik di dunia. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.